Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang keempat, tentang koneksi sebelum koreksi. Selamat mendengarkan. Saat bagian piket membersihkan kelas, Dani kelihatan hanya duduk murung di pojok kelas. Melihat Dani yang tak menjalankan tugas, Pak Dudung dengan tegas menyuruh Dani untuk bekerja. Bukannya bekerja, tapi Dani malah keluar kelas sambil melempar sapu. Bu Dina melihat kejadian itu. Bu Dina menghampiri Dani yang duduk murung di pojok taman. Bu Dina berkata, "Kelihatannya kamu sedang marah dan kesal ya?" Lalu Dani menjawab, "Iya, saya kesal. Setiap piket selalu saja saya yang capek bekerja, yang lain kerjanya sedikit, bahkan cuma menonton. Tapi kalau ada yang salah, selalu saya yang disalahkan." Bu Dina mendengar dan mengangguk menunjukkan empati. "Ibu paham dengan kesalahanmu. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan seperti itu. Tapi Bu Dina dan semua orang tahu kalau Dani itu anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab, selalu melakukan tugasnya. Tidak peduli apakah yang lain bertanggung jawab atau tidak, tapi Dani selalu menyelesaikan tanggung jawabnya. Ibu percaya pada kamu." Setelah berbincang cukup panjang dan Dani cukup merasa tenang, akhirnya Dani menyelesaikan tugas membersihkan kelas. Nah, dari cerita tadi, kira-kira apa perbedaan sikap Pak Dudung dengan sikap Bu Dina terhadap sikap Dani tadi? Inilah yang akan kita bahas dalam prinsip yang keempat. Dalam prinsip yang keempat, yaitu koneksi sebelum koreksi. Koneksi sebelum koreksi. Jadi kita akan bahas di serial podcast Disiplin Positif. Kembali bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Dan kita sekarang berada di prinsip yang keempat, yaitu koneksi sebelum koreksi. Dari cerita yang saya sampaikan tadi tentang Dani, kira-kira cara komunikasi yang mana yang efektif? Apa Pak Dudung atau Bu Dina? Dan mengapa? Jawabannya adalah bahwa kita yang jelas tidak akan bisa mengendalikan layangan putus. Tentu saja, bagaimana mungkin kita mengendalikan layangan sementara kita tidak punya tali yang menghubungkan kita dengan layangan tersebut. Demikian juga dengan anak. Jangan harap kita bisa mengarahkan mereka jika kita tidak punya hubungan. Itulah yang tadi dialami oleh Pak Dudung. Pak Dudung berusaha untuk memerintah mengendalikan Dani, tetapi dia tidak membangun hubungan dulu. Berbeda dengan Bu Dina yang dia duduk, mendengarkan, ngobrol, membangun hubungan, kepercayaan. Setelah itu baru memberikan saran. Dan akhirnya kita bisa melihat mana komunikasi yang lebih efektif. Inilah yang disebut dengan menghubungkan koneksi sebelum kita menyampaikan koreksi. Biasanya dalam mendidik kita selalu terjebak pada 3 hal ketika kita melihat sesuatu yang ingin kita perbaiki dari anak-anak. Pertama, kita biasanya langsung bereaksi dan mengoreksi. "Hei, jangan begitu. Bisa nggak lebih sopan sedikit sih?" Langsung bereaksi, langsung mengoreksi. Yang kedua, biasanya kita memerintah. "Kamu nggak usah sedih, nggak usah berpikir kayak gitu. Jangan sedih. Kamu jangan begitu, jangan begini, kamu harus begini." Langsung memerintah dan melarang. Dan yang ketiga adalah berceramah. "Kalau kamu lebih ramah, kamu akan punya lebih banyak teman, begini-begini." Ceramah panjang. Kira-kira anak-anak suka diceramahi? Jangankan anak-anak, kita pun tidak suka diceramahi. Kira-kira anak-anak suka diperintah? Tidak suka diperintah. Kita suka dikoreksi? Sama, kita juga tidak suka dikoreksi.
Jadi pada dasarnya manusia itu punya cara berpikir yang sama. Tidak suka dikoreksi secara langsung, tidak suka diperintah, dan tidak suka diceramahi. Lalu bagaimana dong? Oleh karena itu sebelum kita menceramahi, sebelum kita memerintah, sebelum kita mengoreksi, kita harus membangun hubungan dulu, membangun koneksi. Nah, ada sejumlah cara bagaimana kita membangun koneksi. Tetap di sini di serial podcast Disiplin Positif. Berikut ini adalah beberapa teknik atau cara membangun koneksi. Yang pertama adalah dengan sapaan. Ketika seorang guru berdiri di depan pintu setiap pagi, menyambut siswanya dengan menyapa hangat, kemudian menyebutkan namanya, memberikan apresiasi, itu adalah bentuk membangun koneksi. Kemudian berikutnya adalah membangun koneksi dengan gestur. Ketika kita ingin bicara, ketika anak duduk, kita ikut duduk. Jadi kita menyamakan frekuensi sekaligus menyamakan level. Kita tidak berdiri ketika anak-anak ada di bawah kita. Kemudian menawarkan makanan, ngobrol, main bersama, itu juga menunjukkan gestur kita satu frekuensi dengan mereka. Berikutnya adalah membangun koneksi dengan memvalidasi emosi seperti yang dilakukan oleh Ibu Dina tadi, yaitu seperti kata-kata, sepertinya kamu kecewa sekali ya. Apa kamu marah? Ibu peduli sekali dengan apa yang terjadi padamu. Ibu siap mendengar jika kamu mau cerita. Nah, kita memvalidasi emosi tadi sehingga anak tahu bahwa kita memahami emosi mereka. Berikutnya adalah membangun koneksi dengan memberikan kepercayaan. Dengan memberikan kepercayaan pada mereka, mereka yakin bahwa kita terhubung dengan mereka. Dan anak-anak akan merasa nyaman dipercaya oleh orang dewasa daripada dijudgment atau dicurigai. Memberikan kepercayaan itu perlu waktu bertahun-tahun. Membangun kepercayaan perlu waktu bertahun-tahun. Tapi untuk menghancurkannya hanya beberapa detik saja. Kemudian berikutnya membangun koneksi dengan memberikan perhatian. Dalam bahasa Inggris, perhatian adalah caring. Tetapi dalam bahasa Indonesia menarik sekali. Perhatian ada kata hati, perhatian. Jadi kita memberikan hati. Nah, termasuk perhatian, kita harus melihat dan mengetahui jenis-jenis perhatian yang diinginkan dan sesuai dengan anak-anak. Karena setiap orang merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa diperhatikan dengan bahasa, afirmasi bahasa. Ada yang merasa diperhatikan kalau kita memberikan quality time, mendampingi, menemani mereka. Ada yang merasa diperhatikan jika kita melayani, membawakan minum, membantu pekerjaannya. Jadi macam-macam, dan kita harus mengetahui beragam jenis perhatian. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita mau mendengarkan. Dengan mendengar aktif, itu adalah perhatian yang utama. Banyak sekali anak-anak yang memiliki masalah dan mereka sebetulnya hanya memerlukan telinga untuk mendengar. Dan mereka ketika sudah menyampaikan curhatnya, mereka menjadi lega walaupun kita hanya mendengarkan, tidak memberi solusi. Itulah sejumlah bentuk-bentuk membangun koneksi sehingga kita memiliki tali dan hubungan yang kuat dan kita bisa membantu mereka untuk memperbaiki perilakunya, yaitu kita mengoreksi setelah kita membangun koneksinya. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Catherine Wenzel di University Maryland terhadap 167 anak, menemukan bahwa perhatian dan kepedulian guru sangat berhubungan erat dengan motivasi dan tanggung jawab siswa. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya masalah-masalah yang ada dalam
dunia pendidikan kebanyakan adalah masalah-masalah kurang perhatian. Oke, itulah prinsip yang keempat dari 7 prinsip disiplin positif. Terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif, dan kita akan masuk ke prinsip yang kelima.